punya waktu. Hanya saja tatkala ada roh datang padamu, datang padaku untuk dia masuk, jangan saudara dan saya berkata nanti ada waktunya engkau masuk. Amin. Itu jangan tunda. Tatkala suara roh kepadamu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, jangan bawa khotbah dari hambanya tadi. Oh, ada waktunya nanti Tuhan mengampuni dia. Jangan keliru dalam hal menerima dia, dalam hal mengampuni orang. Jangan tunggu waktumu. Amin. Tetapi laksanakanlah waktu yang diberikan Tuhan kepadamu. Beberapa khotbah saya ya, mungkin 10 kali khotbah sebelumnya, aku sudah memanggil engkau dan mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi engkau tidak mau. Jangan bawa khotbah tadi, tunggu Tuhan, ada waktunya. Aku mau Tuhan kumpulkan, aku mau induk ayam itu mengumpulkan aku. Mengerti maksud saya? Amin. Mengerti ya? Jangan tunda. Karena khotbah tadi ada waktunya, betul. Tapi tatkala dia datang kepadamu, nanti dulu Tuhan. Kan ada waktunya kok. Nah, ini dia. Bolak-balik dia memanggilmu, engkau mengatakan, loh, ada waktunya Tuhan, aku masih di dunia. Ini sering manusia mengatakan, Tuhan, aku masih di dunia, aku masih butuh kekayaan, aku masih butuh hura-hura. Tunggulah Tuhan. Maksudnya ditunggu kapan? Tunggu menikmati ini semua, keburu dia mati. Karena apa? Pengampunan dosa, bukan di neraka, bukan di surga. Pengampunan dosa itu sejak saudara dan saya hidup di dunia ini. Maka daripada itu hati-hati. Tatkala waktu Tuhan datang kepadamu, jangan tunda. Jangan tunda. Tetap berpedoman kepada dia. Apalagi kalau kita mengingat firman Tuhan mengatakan, jangan tunggu matahari terbenam. Sudah sering kita dengar itu, enggak usah kita buka ini. Ampuni orang bersalah kepadamu. Jangan tunggu matahari terbenam, engkau minta ampun kepadanya. Kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa? Karena itu yang sering kita baca, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa-dosamu. Jika kita mengaku, saudara bisa ingat nggak mengaku dosamu dari tahun ke tahun? Nggak sanggup. Makanya nggak sempat saudara mengaku dosa karena lupa. Idot tong. Maka itu firman Tuhan mengatakan, jangan tunggu matahari terbenam. Biar kau jangan lupa dengan dosamu. Karena apa? Dosa hari ini, minta ampun hari ini. Jangan tunggu tahun baru. Kebiasaan banyak orang tunggu tahun baru lah, malam tahun baru. Saya katakan tidak salah. Sekali lagi saya katakan tidak salah beribadah sungguh-sungguh. Ya, keluarga sama-sama saling minta maaf, bagus. Tapi itukah waktu yang disebut oleh pembacaan tadi? Segala sesuatu ada waktunya. Keburu saudara lupa 1 tahun. Malam tanggal 31 sudah aku mengaku sama adikku, kakakku, itokku, orang tuaku. Udah cium-ciuman, ampun. Tetapi ada dosa-dosa setelah tanggal itu tidak mau mengaku. Apalagi dosa kepada Tuhan. Otomatis kan lupa. Jadi saya tidak mengatakan tidak bagus, tapi sanggupkah saudara mengingat selama 1 tahun sampai tanggal 31 Desember 2022 baru saudara mengakui dosamu kepada Tuhan dan mengampuni dosa-dosa saudaramu. Amin.
Nah, itu yang saya bawa mengertikan firman Tuhan. Dan saya tidak mengatakan salah itu pertemuan tanggal 31 malam. Bagus. Sekali lagi saya ulangi ini. Tetapi jangan sampai lupa. Dengan tegas dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Artinya cepat-cepat minta ampun. Pada saat saudara jalannya di jalan lalu lintas, seringkali saya ingatkan. Karena seperti saya yang tidak di penjara, mau kemari pun selalu ada yang motong jalan saya. Saya tidak katakan babi anjing dan sebagainya, setan mati lu, tidak. Tuhan ampuni dia. Di sini kita pencobaan itu datang. Bolak-balik saya katakan pencobaan adalah bukan karena kita melakukan kejahatan, bukan pencobaan itu, penghukuman itu. Pencobaan adalah tatkala kita di jalan yang benar, datang jalan yang salah. Terima kasih pencobaan ini. Ini ujian bagi saya. Amin. Amin. Banyak kali contoh. Itulah satu contoh yang gampang dicerna di jalan lalu lintas. Mungkin saudara juga ditabrak dari belakang. Jadi jangan saudara kutuk dia, nanti tahun baru saya ampuni. Atau saya minta ampun dosa. Yang penting ku maki-maki dulu. Setan kau, anjing kau, mati kau. Nanti tahun baru Tuhan ampuni saya kalau aku mengatakan. Kalau masih ingat yang dimaki-makinya itu. Dan saya yakin dan percaya tidak semua manusia bisa. Dan satu pun manusia tidak akan bisa mengumpulkan semua dosa-dosa orang lain kepada dia selama 1 tahun. Manusia apa itu? Karena hampir setiap saat dosa akan datang. Karena firman Tuhan mengatakan, iblis di depan pintumu sebelum engkau melangkah, dia sudah menunggu, mau menerkammu. Bolak-balik kita baca ini, gak usah kita baca di sini. Dia menunggumu. Di depan pintumu sudah ditunggu. Kapan kau kucoba? Kapan kau kuambil? Kapan kau kuambil? Bukan mencoba. Ya, kalau datang mencoba itu dari Tuhan melalui iblis. Gak sanggup iblis mencobai. Karena pencobaan itu kepada orang benar. Itu sekali lagi. Ya, bukan. Pencobaan yang datang dari iblis itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan kepada dia. Tetapi tatkala iblis menunggu depan pintu mencelakakanmu, bukan untuk mencobaimu, tidak. Tuhan yang mencobai manusia. Karena apa? Umat yang kukasihi, yang kusayangi akan kucoba, akan kuhajar. Amin. Sering kita baca, bolak-balik kita nanti. Saya mengingatkan saya, ya. Saya mengingatkan saya akan kuhajar lewat pencobaan-pencobaan itu. Tetapi Tuhan mengatakan dan Rasul juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang datang dari Dia sebetulnya enteng sekali. Karena Dia juga yang memampukan kita melakukan atau lulus dalam pencobaan itu. Karena itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena kita dengarkan itu kata Rasul Paulus, apapun perkara yang datang kepadaku, aku bisa menanggungnya. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Kalau Dia sudah memberikan kekuatan, pasti saudara menang. Tetapi jangan pernah saudara takut. Apa saya bisa menang dalam pencobaan ini? Meraung-raunglah saudara. Pergilah ke Gunung Pusuk Bukit, Gunung Sibual-Bali, Gunung Semeru, Gunung Kawi dan sebagainya. Pergi pohon-pohon yang besar, batu-batu besar, ke kuburan, minta pertolongan. Mazmur 121, pertolongan kepadaku adalah dari Tuhan Israel yang tidak pernah tidur dan terlelap. Dia menjagaku di dalam segala kecelakaan, bahkan nyawaku dipeliharanya. Aku tidak pernah lagi takut siang hari dan malam hari, karena Dia menjagaku. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Sering saya ingatkan Mazmur 121 ini. Jadi itulah saudaraku, menghayati firman Tuhan, kita harus menghayati dalam. Ya, kalaupun saudara dan keluargamu mendoakanmu malam tahun baru, sebetulnya bukan hanya malam tahun baru aja mendoakan, harus setiap hari. Dan kita pun harus setiap hari mendoakan saudara kita. Jadi itulah makanya hikmat Tuhan akan ditambah dan ditambah, tidak sedangkal yang kita ketahui. Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, lebih luas lagi pengertian, yaitu setiap hari
harus berubah setiap hari. Harus kudus di mata Tuhan. Jangan simpan dosamu, jangan tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Amin. Nah, itu yang saya maksud. Kalau demikian seperti saya, malam tahun baru ya tidak terlalu berarti lagi sama saya. Karena tiap hari saya begitu salah, ampuni saya Tuhan. Saya juga tidak luput dari kesalahanku. Secara pribadi saya setiap hari saya selesaikan. Sebelum saya tidur, saya selesaikan. Begitu saya bikin dosa, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Ya malam tahun baru apalagi. Dan tatkala kita sudah minta pengampunan sungguh-sungguh, kalau kita bolak-balik minta pengampunan, dia malah benci sama kita. Anakku, sudah kulupakan. Nanti baca itu di Amsal maupun di Mazmur. Ada itu firman Tuhan datang kepada Raja Daud. Ya, kalau memang sungguh-sungguh kita sudah minta pengampunan dan kita percaya sudah diampuni, jangan bolak-balik lagi minta pengampunan dosa yang sama. Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Dan termasuk zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang minimal lima Baal yang mereka sembah. Padahal Baal itu ciptaan tangan manusia, ada dari emas, ada dari perak, ada dari perunggu, patung-patung. Tapi Tuhan mengampuni itu kalau umatnya mengaku. Dan dia tidak mengingat-ingat itu lagi. Tapi kalau tidak mengaku, ya hukumanlah yang datang kepada bangsa itu. Karena tidak semua bangsa Israel diselamatkan. Ini kita harus aminkan. Karena tidak semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar percaya. Iblis juga percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Tinggal saudara setia enggak dengan janji Tuhan kepadamu, kepadaku, kepada dunia ini, dan melaksanakan titahnya. Apa janji Tuhan? Engkau harus sama sepertiku, sama dengan kematianku. Jangan kau harapkan kuasa kebangkitanku, tetapi kau harus sama denganku mati. Sanggup? Nah ini. Jadi kalau hanya percaya saja tidak cukup kawan. Kemarin ada pertanyaan pada saat saya khotbah, tiba-tiba ada satu. Katanya waktu di penjara dia sama dengan Cek Marpau. Yaitu kemarin saya di Polres Tanah Karo. Pak Pendeta, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Semua dosa bisa diampuni asal mengaku dan minta pengampunan. Terus dosa apa yang melahirkan maut? Semua dosa melahirkan maut. Dosa apapun itu. Cuma pertanyaan saya kepada mereka, ada yang bisa menjawab? Kalau menurut saudara dosa yang paling kecil di mata Tuhan apa? Ada yang menjawab membunuh. Ada yang menjawab lupa dengan Tuhan. Ada yang menjawab tidak percaya kepada Tuhan. Terus saya bilang bukan itu menurut saya. Kalau iman saudara mengatakan demikian, kalau iman saya, dosa yang paling keji di mata Tuhan, jika engkau sudah mempertuhankan dia, mempertuhankan Tuhan lain. Itu yang saya katakan. Maka itu hukum Taurat yang pertama, jangan ada padaku ilah lain selain daripadaku. Yang pertama itu dibilang. Dan diulangi lagi. Ya, jangan engkau membuat patung. Ya, yang patut engkau sembah. Diulangi lagi untuk tidak mempertuhankan Tuhan lain. Ini kekejian. Kalau membunuh, Tuhan tahu. Memperkosa, dia tahu. Menipu, dia tahu. Karena di pengadilan pun saudara bisa dibela oleh hakim. Walaupun jaksa menuntut saudara keras. Tuhan, istriku mau mati, terpaksa aku merampok. Tatkala aku merampok gak sengaja, kutikam dia, soalnya biar jangan ketahuan, mati dia. Kalau bukti-bukti di pengadilan, saudara bisa meringankan, memang betul mau mati. Gak ada uang, terpaksa saya merampok dan sebagainya. Itu masih mengerti. Tetapi kalau saudara mempertuhankan lebih daripada dia, sangat kekejian bagi Tuhan. Makanya apa? Bangsa Israel, kota Yerusalem, bait Tuhan di Yerusalem diratakan gara-gara apa? Karena mereka mempertuhankan Baal. Dibuanglah mereka ke Babel, ya. Dibuang mereka, dan di Babel pun mereka masih tegar tengkuk, ya. Tetapi Tuhan yang tadinya mau mengembalikan mereka itu ke tanah Mesir, biar mampus kau, nanti ku kembalikan, tidak. Dirobahlah perjanjian itu, perjanjian yang baru.
pada hari yang baru dan tahun yang baru ini, tadi hambanya sudah menyinggung masalah hal yang baru. Saya juga menyinggung hal yang baru. Perjanjian yang baru daripada Tuhan. Apabila engkau memberikan hati yang baru, maka aku juga memberikan janji dan berkat yang baru. Coba buka Yeskiel. Kalau Yeskiel ini kita baca, mungkin saudara tidak pernah mendengar. Baca Yeskiel 36. Kita baca sama-sama Yeskiel 36 ayat 26-27. 3 iya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Terus. Dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan roh yang baru di dalam hatimu. Terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Terus. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan akan kuberikan gantinya hati yang taat itu kepada dia. Luar biasa ya. Kita baca sekali lagi, ini penting saudaraku. 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dijauhkan hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kuberikan kepadamu hati yang baru, yaitu hati yang taat kepadaku, kata firman Tuhan kepada kita saat ini. Lanjut kepada Yoel 3 tadi. Ini agak panjang, perlu juga kita baca, nggak apa-apa. Dari ayat 9. Saya mulai nanti bergantian kita, saudara, ayat 10 ya. Ini perlu. Saya mulai ya. Judulnya berkat untuk umat Tuhan. Untuk kita ya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkatmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ingat itu, baiklah orang yang tidak berdaya, yang bodoh-bodoh, yang tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya mengatakan, aku ini pahlawan. Artinya saudara siap untuk jadi pahlawan Kristus. Amin. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu ini. Terus. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat dari Tuhan di lembah penentuan. Lembah penentuan itu harinya Tuhan. Dia suka-sukanya menentukan harinya Tuhan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kami akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya. Dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Kita ulangi, ini sangat penting, ayat 18:3 ya. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalir air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasah lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas,
Tuhan tetap diam di Sion. Tuhan tidak pernah berubah, itu kita nyanyikan. Iya. Kalau Tuhan sudah meratakan Yerusalem dan kota Sion itu, Dia tidak pernah berubah. Dia tetap tinggal di situ. Kota itu sudah milik Israel. Sekalipun orang Israel terhalau, bangunannya diratakan, dan tidak satu batu bata pun tersusun. Tatkala firman Tuhan mengatakan itu, tidak akan pernah ku buat batu bata tersusun satu batu akan kuratakan semuanya. Tetapi ayat 21 dikatakan apa? Tuhan tetap tinggal di kotanya itu, karena Dia nanti juga datang di situ. Amin. Yang artinya adalah tatkala saudara dan saya penuh dalam dosa, Dia setia, dan Dia setia menggiring bangsa Israel yang sudah dibuangnya ke seluruh dunia ini. Sebelum Dia datang, seperti khotbah saya terakhir, Dia akan kumpulkan beberapa orang Israel. Hitungannya Dia tahu. Tidak semua. Ada hitungannya. Itulah sekarang bangsa Israel sedang berduyun-duyun ke Yerusalem, ke kota Sion, karena di sanalah pusat daripada pembenaran, keselamatan dan segalanya. Karena tertulis di situ, di Yerusalemlah nabi-nabi, di Yerusalemlah pengajaran, di Yerusalemlah, di kota Sionlah keselamatan itu ada. Amin. Itu luar biasa. Jadi saudara tidak akan menyangkal apa dikatakannya, karena itu sudah tanah miliknya. Ada kita baca tadi, itu sudah tanah miliknya, walaupun dia sudah dipencarkan ke seluruh muka bumi ini. Pemilik tanah itu akan kembali dengan kuasa Tuhan. Itulah luar biasa. Jadi itulah bahwa perjanjian Tuhan diperbaharui. Yang tadinya mau dimampuskan, bahkan mau dikembalikan ke tanah Mesir karena bandalnya orang Israel ini, ya, dia sudah dituntun dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Apalagi coba, diberikan manna yang luar biasa, diberikan mata air dari gunung batu, apalagi dimenangkan dalam segala peperangan, ya, tanah Kanaan bisa direbut, benteng Yeriko bisa jebol oleh karena bunyi-bunyian saja. Rahab pelacur pun dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, ya, utusan Yosua. Bahkan pelacur, kalau ketahuan dia melacur langsung dirajam. Itu zamannya dulu. Tapi nggak pernah ketahuan, ya. Pelacur si Rahab itu nggak pernah ketahuan, tapi dia pelacur. Itulah yang menyelamatkan dua utusan Yosua tatkala mengintip apa itu di benteng Yeriko. Jadi saya mau katakan dalam khutbah ini, saudara dan saya orang berdosa, tapi Tuhan mau memakai ini. Amin. Jangan kecil hati. Tetapi jangan bangga saudara melakukan kejahatan itu pula. Tidak harus melalui kejahatan dulu, tidak harus berdosa dulu, baru kita diselamatkan. Ya kalau boleh jangan berdosa lah. Itu maksud saya dalam khotbah ini. Kalau boleh. Tapi tatkala saudara sudah jatuh dalam dosa, hukuman saudara belasan tahun, ya, sampai nanti saudara tidak punya jenggot jadi punya jenggot. Jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Hanya Yohanes Pembaptislah salah satu contoh dipenjarakan dan dipenggal kepalanya bukan karena melanggar hukum dan bukan bikin kejahatan. Ingat Yohanes Pembaptis akhirnya dipancung kepalanya kan? Iya. Itulah pencobaan sama dia. Dan Rasul Paulus juga demikian, karena dia mengajari kebenaran, dia dipenjarakan, tapi lewat penjara dia juga berkhotbah. Ya, ada banyak pemberita Injil sekarang dipenjarakan, ya. Tidak usah saya sebut namanya. Ya. Ya. Kita sudah tahu itu siapa-siapa yang dipenjarakan sekarang, ya. Sekarang di ujung Sumatera, gereja itu yang tadinya di Lakban yang ditutup tidak bisa beribadah, saya dengar sudah dibuka, ya. Tidak sanggup kuasa iblis menahan itu, ya. Gereja-gereja yang dibakar malah lebih baru lagi dari gereja yang lama. Jadi semua rantai-rantai yang dibikin oleh manusia tidak akan bisa kekal selama-lamanya. Dibuka gereja itu. Jadi terpujilah nama Tuhan kalau pemerintah Indonesia memandang semua agama baik menurut pemerintah. Tidak ada di nomor satukan agama yang satu, direndahkan agama yang lain. Itulah kebebasan beragama.
Jadi saya dalam hal ini juga, ya saya masih berkeras ke 26 Polres se-Sumatera Utara sampai ke Nias nanti. Sampai bulan Januari ini akan saya ke sana. Apapun keadaan saya. Ya, dari materi uang aku tak punya tapi dicukupkan. Ya, ada saja jalan-jalan Tuhan melakukan ini. Ya, beberapa sudah saya jalani dan puji Tuhan luar biasa. Dihormati mereka. Kemarin kita bersama-sama Kapolres, ya, Tanah Karo, bayangkan dia datang memberikan kata sambutan, ya, kepada orang yang dipenjara, luar biasa. Bayangkan orang yang melanggar, orang yang diperiksa polisi, ya, Kapolres sama Wakil Kapolres sama Kodim, ya, datang untuk menyampaikan selamat tahun baru. Tatkala saya mengadakan ibadah di sini, kita foto bersama, diambil videonya dan sebagainya. Itulah artinya negara kita semakin menjaga kebebasan beribadah. Dan satu sama lain kita menyesal kalau Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ini menajiskan kalau orang yang bukan Kristen mengatakan selamat hari Natal. Kita berdoa sama Majelis Ulama Indonesia, ya. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menajiskan atau tidak membenarkan kalau yang bukan agama Kristen menyatakan selamat hari Natal. Ini adalah sebetulnya suatu ketertinggalan bangsa kita. Kalau sampai ada, ya, keputusan seperti itu. Jadi kita mau di Indonesia ini siapapun agamanya, silakan beragama, menjalankan agamanya. Karena itu adalah masalah hal yang hak ajasi manusia. Jadi luar biasa kalau Sultan Delhi, ya, Sultan Delhi saya lihat di medsos, dia mengucapkan selamat Natal. Sultan Delhi, dia Muslim, ya, luar biasa. Sebetulnya dia sudah melawan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Selamat hari Natal kepada umat Nasrani, kata. Jadi inilah oknumnya yang salah. Saya katakan oknumnya bukan agamanya. Agama Islam tidak pernah bersalah, tapi oknumnya membawa-bawa agama, membawa-bawa kebenaran. Ini yang bikin kacau di negara ini. Amin. Oknumnya, ya, bukan agamanya. Karena sering saya katakan bahkan di Tanah Karo kemarin apa yang dalam Bible ini ada sebagian ada di Al-Quran. Nabi-nabi yang di Yerusalem, Yahudi ada di situ. Sekalipun agak berbeda namanya. Bahkan Mazmur dan Jabur dan Mazmur itu ada, dan perkataan Raja Sulaiman itu tetap didengungkan, dan sehari-hari sering ini didengungkan. Karena apa? Nasihat Raja Sulaiman sampai sekarang tidak ada yang mengimbangi. Maka itu tatkala saya berbicara kepada adat-adat Batak, selalu perkataan perkataan Raja Sulaiman dan Raja Daud sering saya bawa dalam acara adat Batak, ya. Kalau masalah upasa-upasa banyak orang lebih tahu. Jadi saya mau katakan dalam kesempatan ini, dalam kita beribadah dalam tahun yang baru, hari yang pertama, nanti kita adakan perjamuan kudus seperti yang sudah dilakukan bulan-bulan yang lewat. Sebelum perjamuan kudus, ya, saya ingatkan bagaimana Nikodemus yang tidak tahu bahwa tanpa dilahirkan kembali orang tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Artinya tidak bisa meyakini bahwa kuasa Tuhan hadir dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kerajaan Tuhan dalam hidupnya. Dan Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan itu sendiri. Jadi perlu kesucian. Tanpa kesucian, saudara tidak bisa mengaminkan pekerjaan Tuhan yang datang kepadamu. Tanpa kesucian, saudara tidak percaya bahwa di dalam penjara saudara bisa beria-ria bersuka cita. Seharusnya saudara mengeluh dan bunuh diri. Amin. Itu kesucian. Kesucian itu datang dari mana? Dari hamba Tuhan? Tidak. Dari mana? Dari pengajian? Tidak. Dari dia sendiri datang ke hatimu. Kenapa dia bisa datang? Engkau buka hatimu, bersemayam dia. Karena firman Tuhan mengatakan tubuhmu itu adalah baitku yang kudus. Maka itu tubuh kita ini kita jaga. Kita jaga kesehatannya, kita jaga kemuliaannya, sehingga dia sendiri mempermuliakan manusia yang kudus di matanya. Karena kekudusan itu adalah berasal dari dia dan kembali untuk dia dan kemuliaannya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kemarin 15 orang saya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, menerima
Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Pengakuan mereka tidak pernah mengundang dia secara pribadi. Saya Kristen oleh karena opung saya, nenek moyang saya. Saya mau saat ini Kristen. Itu makanya saya baptis. Baptisan ini juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan. Jangan dipersoalkan baptisan. Baptisan itu banyak. Tatkala saudara kecil itu membaptis saudara, tatkala orang tuanya memberikan saudara sama Tuhan dan memberikan anak. Itu salah satu baptisan. Baptisan Yohanes, saudara lihat bagaimana dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan sampai dikatakan, "Hai keturunan ular beludak yang selama ini engkau mengajar tentang agama, tetapi engkau tidak tahu apa yang kau katakan." Karena mereka meminta. Mereka sudah tahu sebetulnya mau memperolok-olokkan Yohanes Pembaptis. Apa arti baptisan itu katanya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, kerajaan sorga sudah dekat, artinya bertobat. Bertobat. Kerajaan sorga sudah dekat, artinya Tuhan Yesus akan memulai pekerjaan. Waktu itu Tuhan Yesus belum memulai. Ya. Yohanes Pembaptis memulai daripada pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan bahkan Yesus sendiri yang membaptis Tuhan Yesus. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, karena dia sendiri merasakan Yesus akan datang, dan betul datang pada saat itu. Dan terjadilah yang luar biasa kalau kita baca kisah Injil. Tatkala Yesus meminta Yohanes membaptis dia, "Jangan guru, jangan Tuhan, akulah yang patut dibaptis." Tidak, lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Memang nubuatan para nabi pun sudah tertulis sebelum Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu luar biasa, amin. Luar biasa. Ribuan tahun sebelum kejadian sudah ada dalam kitab Taurat. Terjadilah itu, dari situlah permulaan kerajaan sorga bergerak, artinya dimulai pekerjaan penginjilan oleh Yesus Kristus, amin. Amin. Jadi sekarang saya berikan kesempatan saudara. Saya tidak memaksa saudara untuk dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di antara saudara belum pernah mengundang dia secara pribadi. Karena tanpa saudara mengundang secara pribadi, saudara tidak bisa diwakilkan orang tuamu, opungmu, dan sebagainya. Roh Kudus tidak akan bisa bekerja kepadamu. Karena iman adalah hal yang pribadi, bukan bisa diwakilkan. Saatnya saya berikan kesempatan. Tolong angkat tanganmu. Akan saya lakukan itu dalam kemuliaan dia. Ada yang bersedia? Kalau kemarin sudah ya, sebelum Natal sudah ya. Siapa tahu sekarang masih ragu-ragu. Tidak ada lagi. Sebelum Natal kita sudah lakukan itu. Amin. Jadi kita sekarang masuk. Silakan. Silakan baca, kita mulai. Ya, silakan, yang kencang. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia bertobat kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang dosa mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudaraku, nanti ada waktu untuk pembahasan ini. Yang pasti upah dosa adalah maut. Sudah? Kalau ada nanti itu ada waktu, ya. Saya tidak punya waktu untuk itu, dan saya tidak mau untuk pembahasan seperti itu, ya. Saya sampai sekarang beriman bahwa upah dosa adalah, itu pertanyaan di penjara kemarin di Tanah Karo, ya kan? Dosa mana yang mendatangkan maut? Semua dosa mendatangkan maut, saya bilang, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada, dosa itu ditentukan oleh Tuhan, ya. Kalaupun ada dosa yang diampuni, ya dosa yang diakui, ya dosa yang diakui dan minta pengampunan. Jadi jangan sampai nanti terjadi komplikasi kita merenungkan firman Tuhan, dengan itu ada dosa yang tidak mendatangkan maut.
Ya, itu renungkan saudaraku ya. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, itu renungkan. Tapi renungkan lagi, upah dosa adalah maut. Ya, tidak ada. Upah kebenaran adalah keselamatan. Upah kebenaran adalah keselamatan. Amin. Baik. Kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Ya. Bagi yang ikut perjamuan kudus nggak usah pakai gitar, ya. Silakan berdiri. Kita akan mulai. Kita persiapkan hati kita, kita bernyanyi. Yesus, Yesus, 3 ya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudaraku, tatkala Yesus mengetahui sudah tiba waktunya, dalam perjamuan bersama murid-muridnya, dia mengatakan, telah tiba waktunya anak manusia diserahkan kepada penjahat-penjahat. Dan dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan. Ambillah. Berikan ini sama saya. Kita angkat. Ambillah dan makanlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Sembari dia mengatakan kepada murid-muridnya, inilah darahku yang tertumpah di jalan salib sampai ke Golgota, yang akan dicurahkan olehmu, oleh manusia. Dan jadikanlah ini adalah darah perjanjian antara aku dan manusia. Darah perjanjian untuk keselamatan, oleh karena darahku tertumpah bagi dunia. Terimalah dan minumlah, jadikanlah peringatan akan daku. Dalam nama Yesus, ingatlah bahwa kita sudah menumpahkan darahnya. Dia yang tidak bersalah, tetapi demi keselamatan dan dosa-dosa kita. Minumlah dan ingatlah bahwa dia telah mati untuk kita. Minumlah saudaraku. Minumlah dan ingatlah, berikan sama saya. Dan Yesus berkata, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tatkala engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau adalah satu tubuh denganku. Jika saudara dan saya satu tubuh dengan dia, marilah kita mati bersama dia. Kematiannya menjadi kematian kita juga, agar kebangkitannya menjadi kebangkitan kita juga. Keselamatannya naik ke surga menjadi keselamatan kita juga.
Karena itu saudaraku, berterima kasihlah dengan kematiannya yang dunia sudah melakukan itu. Kita bernyanyi, ku menang bersama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya. Dia mati. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulangi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya. Dia mati. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Bapa Elohim, Tuhan kami, El Sebaot, pencipta langit dan bumi. Terima kasih kalau Tuhan sudah merahmati kami iman, pengharapan dan kasih. Iman yang olehnya kami boleh dekat kepadamu. Iman yang olehnya kami boleh bersama-sama Engkau satu tubuh. Terima kasih Tuhan. Tanpa kami tidak satu tubuh dengan Tuhan, kami tidak akan pernah melihat kerajaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam keluarga kami, ada di dalam yang memimpin hidup kami. Karena di dalam Tuhan ada kekudusan, kesucian. Karena itu Tuhan, peliharalah hidup kami dalam kesucian dan kekudusan, sehingga kami bisa melihat kerajaan-Mu ada di dalam hidup kami sehari-hari. Perbaharui selalu iman percaya kami, perbaharui keinginan kami Tuhan, pengenalan akan Dikau, sehingga bertambah-tambah hikmat Tuhan kepada kami. Kami sudah melakukan ibadah tahun baru. Biarlah Tuhan anggur yang baru yang Engkau sudah curahkan kepada kami, anggur yang lama kami sudah makan, kami sudah minum Tuhan, sekarang adalah anggur yang baru, firman yang baru, pengajaran yang baru, sehingga bukalah hati kami. Jika kami sudah mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, biarlah perbaharui kami setiap hari. Tidak menunggu Tuhan 1 tahun berlalu sampai 31 Desember 2022 Engkau perbaharui kami. Tapi setiap hari Tuhan perbaharui kami. Karena setiap hari iblis selalu mengaum-ngaum mau menerkam kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami setiap hari juga menyelesaikan pelanggaran dan dosa kami kepadamu dan kepada manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati saudara-saudara kami yang jauh daripada kami. Biarlah sama seperti berkat yang turun kepada kami, berkat kepada mereka. Dan juga kepada orang-orang dalam sel ini tanpa seorang pun. Biarlah Tuhan melawat mereka seperti Tuhan melawat kami. Segala sengsara mereka, sakit penyakit, biarkanlah Tuhan pulihkan. Segala bimbang, ragu dan cemas, ketakutan, bahkan bunuh diri, frustrasi Tuhan, jauhlah daripada mereka. Lindungi mereka dalam naungan sayap-Mu. Jaga mereka dalam kepak sayap-Mu, sehingga mereka Tuhan terselamatkan oleh-Mu. Kami berdoa kepada Bapak Simanjuntak Kapolda, semua jajarannya sampai yang terendah. Biarlah Tuhan merahmati khidmat dalam kepemimpinan, dalam menjalankan tugas. Lindungi mereka dari tangan-tangan penjahat. Segala sesuatunya agar berhasil dan selamat dalam menjalankan tugas. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bangsa dan negara kami. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada semua penjara-penjara yang ada di Sumatera Utara khususnya, dan kepada seluruh Indonesia. Biarlah Engkau merahmati, menyayangi, menjaga, memelihara semua orang-orang dalam penjara. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu sering dan lebih suka datang kepada orang-orang yang tertawan, kepada orang-orang yang terbelenggu, kepada orang-orang sakit, karena mereka adalah di tempat-tempat kehinaan. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu tidak pernah pudar, karena Engkau tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama. Terima kasih Bapa, kami mau pulang. Tuhan, kami rindu akan berkat-Mu mula-mula yang turun kepada Musa, yang turun kepada bangsa Israel, yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang turun kepada orang-orang yang percaya di dalam nama-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkat yang sama Tuhan curahkanlah kepada kami saat ini. Dan sebelum kami menerima berkat curahan-Mu yang turun saat ini,
Izinkanlah roh kami dan roh-Mu Tuhan untuk memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Tuhan Elohim Bapa di sorga, Tuhan kita yang hidup, El Sebaut, menyertai dan memberkati Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus, sembari memberikan kasih karunia, dan dihadapkanlah wajah-Nya yang mulia itu saat ini juga, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus pasti datang. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom Elohim.